Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, dalam materi ini saya ingin mengantarkan Anda untuk mengenal komputer lebih dekat ya. Jadi ini hanya pengenalan permukaan dari komputer. Jadi yang kita bahas adalah misalkan tipe-tipe komputer ya, kemudian hardware, software, kemudian operating system, dan bagaimana prinsip-prinsip kerja komputer ya, bagaimana user bisa memasukkan data dan menerima hasil data hasil perhitungan komputer. Ya, selamat menyimak. Ini saya akan menjelaskan mengenai jenis komputer ya. Jadi setidaknya jenis komputer itu bisa dibagi-bagi, diklasifikasi berdasarkan tiga grup ya. Ini yang pertama itu berdasarkan data yang diolah, ya. Kemudian ukurannya, dan ketiga itu berdasarkan penggunaannya. Ya, jadi kita membahas dulu jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Jadi di sini ada tiga macam data yang diolah oleh komputer. Jadi analog, digital, dan hybrid. Jadi apa itu analog? Ya, jadi analog itu biasanya sinyal ya, sinyal yang berkaitan dengan physical properties ya, seperti misalkan arus ya, voltase, kemudian speed ya, kecepatan ya, kemudian juga temperatur gitu ya. Nah, dan dia datanya itu data yang continuous ya, yang Anda misalkan Anda yang punya motor, ada speedometer di tengahnya, datanya continuous. Jadi setiap saat bisa berubah gitu ya, berdasarkan kecepatan yang Anda atur gitu ya. 10 km per jam gitu ya. 20 km per jam, 30 meter per jam. Nah, itu si jarum ini itu bekerja secara continuous ya. Kemudian digital data ya, digital komputer. Jadi digital komputer ini, jadi komputer ini didesain dia bisa apa namanya, mengambil data ya angka atau alfabet atau spesial karakter ya. Di sini ada misalkan tanda ya A begitu gitu ya. Kemudian ada ya spesial karakter ya, simbol. eh itu bisa apa namanya, mengambil data-data seperti itu. Kemudian data tersebut itu eh, diproses ya, diproses dengan digital, nilai-nilai digital ya. Kalau nggak 0 ya 1 gitu. Dan apa di store dengan apa pulsa ya, pulsa 01 01 01 seperti itu. Jadi data yang diolah di sana adalah data-data binary. Kemudian ya bisa ada proses kalkulasi juga ya, kalkulasi dan operasi-operasi logik gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada hybrid komputer. Jadi ya apa, komputer yang didesain itu bisa apa namanya, bisa mengkonversi ya. Jadi bisa apa namanya, menggabungkan kedua data ini. Misalkan automatic weather system, automatic weather stations, jadi dia itu mengambil data-data meteorologi ya, misalkan speed apa, kecepatan angin, temperatur udara dan lain sebagainya. Kemudian dia di store
data analog itu kemudian dikonversi menjadi data digital ya seperti itu. Kemudian dia disimpan dalam log gitu ya. Seperti itu. Jenis komputer juga bisa dibedakan berdasarkan ukuran dan kecepatannya. Di sini ada superkomputer, mainframe, mini komputer, dan mikrokomputer. Superkomputer ini adalah yang pastinya dia punya kecepatan yang paling tinggi dan pastinya mahal, ya. Dan dia juga terdiri dari multi CPU, ya. Multi CPU, banyak CPU, sehingga dia bisa mengerjakan berbagai operasi, mengerjakan berbagai instruksi gitu ya. Yang pastinya dia akan digunakan untuk perhitungan-perhitungan yang kompleks ya. Salah satunya adalah weather forecasting. Mungkin ada perhitungan-perhitungan rumit lainnya ya, seperti perhitungan ya Earth Simulator gitu ya. Itu biasanya menggunakan superkomputer. Ya, contohnya itu bisa Anda googling lah, ada Summit, kemudian ada Sierra buatan IBM. Jadi Anda bisa lihat ya seperti Earth Simulator yang ada di Jamstack ya. Jadi membutuhkan ruang yang besar karena di dalamnya ada berbagai macam beberapa CPU gitu ya untuk mengerjakan berbagai operasi yang kompleks dalam satu waktu. Lalu mainframe ya, mainframe itu ya berbeda dengan superkomputer ya. Walaupun mainframe itu terdiri dari multiple CPU, namun ya kalau superkomputer itu dirancang untuk menghitung yang kompleks itu ya. Nah kalau mainframe biasanya dia dirancang untuk mengolah data yang yang banyak ya, dan dia harus melayani multi user gitu ya. Bedanya itu dengan superkomputer. Ya contohnya adalah Anda bisa googling ya IBM Z ya, kemudian ada lagi Univac, UNIVAC ya. Ya kemudian mainframe komputer juga biasanya dipergunakan di perusahaan-perusahaan yang besar ya, perusahaan-perusahaan dengan banyak staff, banyak user ya yang menggunakan banyak data seperti itu. Ya kemudian mini komputer ya, mini komputer pastinya dia diantara mainframe sama mikrokomputer ya. Jadi dia sama-sama melayani multi user ya. Cuman kapasitasnya di bawah mainframe. Sama-sama menggunakan multi CPU ya, dan juga ada large capacity ya, capacity yang besar gitu. Ya biasanya digunakan untuk beberapa keperluan ya, seperti web server ya, server web, kemudian database, kemudian juga gaming ya, gaming server itu ya biasanya menggunakan mini komputer ya. Lalu mikrokomputer ya, mikrokomputer ini ya ini yang saya pakai. Ini ada laptop, ya, ada PC, ada desktop. Ya digunakan untuk browsing ya, kemudian digunakan untuk ini ya, untuk belajar gitu. Kemudian juga untuk single gaming gitu ya, seperti itu. Lalu jenis komputer berdasarkan penggunaannya
ini hanya dua ya. Jadi ada untuk special purpose dan untuk general purpose ya. Jadi kalau special purpose ya tadi sudah dicontohkan misalkan untuk weather forecasting ya. Jadi digunakan khusus karena hanya komputer itu saja yang mampu untuk mengerjakan weather forecast ya, misalkan seperti itu. Atau untuk hal-hal lain, misalkan diagnosa gitu ya, diagnosa komputer yang mendiagnosa kesehatan itu ada juga. Ya. Itu artinya komputer untuk spesial dengan tujuan yang khusus. Kemudian ada lagi general purpose. Ya. Jadi ya ini komputer saya dipakai untuk bisa berbagai macam tujuan ya, bisa untuk edukasi ya, untuk menghitung, membuat simulasi yang sederhana ya, yang tidak terlalu kompleks itu perhitungannya. Kemudian bisa dipakai untuk gaming ya. Ya, jadi tidak dikhususkan untuk satu tujuan ya, seperti itu. Ya, ini adalah gambaran dari hardware ya. Di sini ada macam-macam istilah. Ini ada VDU ya, ada CPU, ada keyboard, ada peripheral, ada microcontroller. Jadi ya ini VDU ya. VDU itu visual display unit ya. Ini bentuknya monitor ya. Jadi ini sebetulnya gambar monitor zaman dulu ya, zaman saya pertama kali pakai komputer. Personal komputer pertama itu ya seperti ini ya. Ada disket, itu ada tempat CD. Yang monitor ini adalah VDU ya. Ya untuk memvisualisasikan data-data yang diolah ya. Kemudian di situ ada CPU ya. CPU itu adalah Central Processing Unit. Jadi komponen hardware yang memproses data ya dalam sebuah komputer. Jadi bisa disebut ini adalah otak komputernya gitu ya. Karena CPU ini mengatur semua aktivitas instruksi program termasuk aplikasi atau software di dalamnya ya. Kemudian di situ ada keyboard ya. Ini keyboard itu untuk ya itu sebagai input ya. Jadi Anda memasukkan instruksi, misalkan Anda mengetik H gitu ya. Kemudian H ini jadi inputan di CPU ya. Di sana bekerja, kemudian menampilkan ke dalam video ya. Semuanya itu proses itu diolahnya ada di CPU. Kemudian ini ada peripheral ya. Peripheral itu hardware tambahan ya, yang disambungkan ke komputer. Biasanya kalau zaman ini ya zaman pakai kabel ya. Zaman komputer yang digambar ini. Gitu ya. Ya sekarang sudah pakai wireless ya. Seperti mouse ini yang saya pakai ini ya udah kabelless wireless gitu. Nah itu kayak jadi peripheral itu ada yang utama, ada yang tambahan. Kalau utama tuh ya mutlak harus ada gitu ya, seperti monitor gitu, keyboard, mouse sekarang tuh ya harus ada ya. Kemudian ada juga ya yang pendukung ya, seperti scanner gitu. Kemudian apa itu printer, ya modem, webcam gitu ya, sound mikrofon itu ya itu peripheral pendukung ya.
Kemudian di situ ada istilah microcontroller ya. Jadi itu adalah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip, chip IC atau integrated circuit. Jadi dia dirancang untuk melakukan tugas tertentu ya, operasi tertentu. Jadi IC microcontroller ini bisa terdiri dari satu atau lebih inti prosesor ya. Ya seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya software atau piranti lunak ya. Jadi software itu apa? Di sini software adalah program komputer ya. Di dalamnya itu ada rangkaian instruksi yang dapat menjalankan komputer agar berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh user ya. Kemudian jenis software itu ada beberapa macam ya, ada BIOS, ya, Basic Input Output System, ya. Kemudian ada OS atau Operating System, ya, ya kita biasa menggunakan Windows, ya. Kemudian juga ada Mac OS, ya, Macintosh Operating System. Kemudian ada Linux, ada Unix, ada FreeBSD dan lain sebagainya. Ya. Ya perbedaannya yang BIOS itu ya basic ya, apa namanya, grafiknya tidak secanggih OS gitu ya, seperti itu. Nah ada juga software yang sudah menjadi aplikasi ya, jadi sudah dibuat untuk tujuan tertentu ya, seperti MS Office ya, Office yang ditujukan untuk tugas-tugas perkantoran ya, seperti mengetik, menghitung dalam spreadsheet ya. Contohnya Excel atau Word ya. Ada juga untuk bahan tayang seperti ini PowerPoint. Jadi untuk spesial-spesial fungsi-fungsi yang spesial gitu ya. Kemudian ini ada Photoshop, ada Corel ya untuk image processing dan lain sebagainya. Kemudian ada juga compiler dan application builder ya. Jadi compiler tuh nanti kita belajar nih Fortran ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang belajar selain bahasa Fortran ya, seperti C++. Kemudian ada Pascal, ada MATLAB, ada PHP, ada Java. Ini adalah compiler ya. Ya, lalu bagaimana prinsip kerja komputer? Ya, semuanya bergantung pada user ya. Jadi user yang mendapatkan input, user juga yang akan menerima output ya dari kerja komputer ya. Jadi ya sesuai namanya komputer ya. Jadi komputer itu compute, mesin hitung ya. Jadi komputer itu bekerja berdasarkan aturan dasar logika ya, benar dan salah, dan di sana instruksinya ya aritmatik ya. Jadi ada ya aritmatika itu kalau tidak tambah, kurang, bagi, kali gitu ya. Yang kemudian dioperasikan dalam binary ya, 01 01 ya, dalam pulsa. Jadi cara kerjanya ya user memberikan input ya, kemudian disimpan dalam memori, kemudian data input ini dihitung ya sesuai dengan instruksi yang diminta oleh user. Kemudian yang bekerja adalah aritmatika dan logika. Kemudian dia disimpan lagi dalam memori dan data hasil prosesnya itu bisa diterima oleh user ya. Adalah bagan komunikasi ya antar device ya, antar perangkat perangkat utama, perangkat-perangkat
di komputer ya. Jadi ini ada aplikasi ya, ada aplikasi, ada operating system, ada basic operating system ya. Kemudian di sini ada main hardware, ya ada device ya. Ini adalah bagian komunikasinya ya. Jadi aplikasi misalkan ada editor, ada Office ya, ada audio visual player gitu ya. Kemudian dia berkomunikasi dengan operating system ya. Di dalam operating system itu ada modul drivers ya, yang berkomunikasi dengan keyboard ya, sound card, graphic card ya. Kemudian ada juga kernel ya, ini yang sebetulnya bagian inti penting dari operating system ya, yang menyala, yang melayani hardware ya. Dia berkomunikasi dengan main hardware ya, seperti prosesor, memori, dan motherboard. Ya, ini adalah hierarki ya, atau ya hierarki jembatan dari bahasa manusia menuju bahasa mesin ya. Jadi ya paling tinggi adalah bahasa manusia ya. Kemudian manusia diberi alternatif untuk menggunakan bahasa program ya. Ada COBOL, Fortran, Basic, Delphi, MATLAB ya. Kemudian sekarang yang paling populer itu Python ya. Itu ya disebut dengan high level language ya. Tapi sebenarnya ada lagi bahasa pemrograman, itu bahasa assembly ya. Itu low level language ya. Kemudian dari program language ini muncul source code ya. Dari source code ini kemudian menjadi compiler ya. Kemudian compiler ini bekerja di bahasa mesin gitu ya, untuk mengeluarkan output yang user ingin.